Ada satu smartphone lipat yang paling sering direkomendasiin sama warga TikTok nih, yaitu Oppo Find N3 Flip. Katanya ini lipatan yang paling aman, yang minim masalah. Tapi apakah spesifikasinya ini masih cukup menarik buat 2025 ini? Karena smartphone itu rilis dari Oktober 2023 lalu, dan langsung saja kita bahas ini dia, Oppo Find N3 Flip. Untuk di tahun 2024 ke 2025, smartphone flip ini masih jadi tren kok. Dengan desain yang dibawakan Oppo ini cukup premium juga, masih keren gitu. Dengan bahan-bahan glossy kaca gitu. Oppo Find N3 Flip ini hadir dengan layar cover 3,26 inch AMOLED yang udah cukup besar tuh. Layarnya ini bisa dipakai buat nonton TikTok, YouTube, bahkan main game bawaan dari Oppo-nya juga bisa. Jadi ini layar yang multifungsi, dan juga si wallpapernya juga cukup menarik dan interaktif tuh. Walaupun ini cuma layar cover doang, tapi secara warna ini tajam sih, karena emang ya pakai AMOLED sih ya. Dan salah satu fitur yang menarik dari Flip sih ya kemudahan akses kameranya. Jadi kita bisa preview si kamera HP-nya menggunakan cover clip, ataupun kita take picture dari cover screen juga bisa-bisa aja, karena kalian bisa akses menu di situ kan. Ini bicara soal kamera, kita langsung aja kasih lihat hasil kameranya. Untuk di tahun 2024 ini masih yang paling cakep. Total kamera yang dipunya ini ada 3. Ada 50 megapiksel kamera utama, 32 megapiksel kamera telefoto, dan juga 48 megapiksel untuk kamera ultra wide angle-nya. Hasil fotonya kalian bisa lihat sendiri, ini sih cakep banget ya. Dan karakter khas Oppo yang sedikit milky, baik itu kamera depan ataupun belakangnya gitu. Dan filter yang selalu nempel, harus dimatiin dulu sih. Begini hasil perekaman malam dari Oppo Find N3 Flip, dan gimana menurut kalian hasilnya? Dan ya ini tanpa cahaya, ini low light ya, jadi gimana menurut kalian hasilnya deh. Nah begini kalau kamera depan dengan layar yang di depan ini lah pokoknya ya, layar yang di depan HP ini ya. Nah gimana menurut kalian hasil warnanya, hasil ya suara gua juga ya, pokoknya gimana lah pokoknya hasilnya. Nah selain ini kan mode normalnya ya, kita juga bisa bukan wide ya, wide angle. Wah, wide angle-nya juga cerah, bagus, hasilnya mantep, warnanya juga mantep ya kan. Dan ini kayaknya zoomnya tele. Begini kamera rekaman dari kamera depannya, ini 4K yang gue tes sekarang ini ya. Dan kalian bisa lihat gimana hasilnya. Ini wide angle, dan ini mode normalnya, dan ini telenya. Anjas, fokusnya juga mantep ya. Ini untuk Full HD-nya, bagaimana menurut kalian hasilnya? Dan ini mode normal, ini mode wide angle, dan ini mode tele lagi ya. Bukan tele sih ya, di zoom sih ya. Untuk hasil videonya sih menurut gue ini masih jernih ya, detail juga malah. Dan ini foto maupun video ini di zoom di wide, kamera normalnya ini tetap bisa banget diandalkan nih. Kita lanjut ke bagian layarnya nih. Layar utamanya ini berukuran 6,8 inci LTPO AMOLED Full HD dengan refresh rate ada di 120 Hz dan tingkat kecerahan di 1200 nits. Yang gua pakai sih udah cukup aman ya di luar ruangan dengan kondisi matahari yang cukup terik. Tapi ya gue belum tes yang sampai seterik mungkin, karena nggak dapat sih mataharinya, karena lagi hujan mulu ya kan Jakarta. Material layar yang digunakan ini pakai Scott UTG yang diklaim bisa bertahan di 300.000 kali lipatan, mungkin lebih. Sementara itu layar covernya udah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass Victus yang bisa dibilang layar yang paling kenceng dan kuat di tahun lalu. Jadi untuk pemakaian sehari-hari ini udah aman banget buat ketahanan layarnya ya. Oh ya, sedikit soal lipatannya ya. Mungkin di beberapa video yang kalian lihat yang pada saat baru launching itu nggak terlalu kelihatan di layar gitu, tapi gue rasa kayaknya ini ada sedikit kerasa gitu ya. Tapi memang bukan yang jelas banget sih, tapi ada gitu kayak bekas lipatannya, yang namanya smartphone flip sih ya. Nah soal performa, Oppo Find N3 Flip ini menggunakan chipset MediaTek Dimensity 9200 yang per tahun 2025 ini masih bisa termasuk kategori flagship lah. RAM-nya 12GB LPDDR5X dengan penyimpanan di 256GB UFS 4.0 yang pastinya ini kecepatan RAM dan juga si storage-nya udah kenceng banget sih. Yang perlu disayangkan lebih ke Dimensity-nya, ini panas sih, sedikit panas buat dipakai. Ya lumayan lah buat TikTok scroll IG, ini masih kerasa panasnya buat Dimensity-nya ini. Tapi walaupun panas ya tetap masih mulus dong pemakaiannya. Ini kelas flagship coy.
Dan satu hal yang gua notice ketika gua awalnya lebih suka kayaknya dengan Fold ya kan, dan gua nyoba Flip ini, kayaknya Flip lebih menarik jadinya karena ukurannya cukup ringkas, dipatnya kan ke depannya. Jadi cukup kecil gitu dan masuk ke saku ini cukup mudah gitu, dan pas dikeluarin dibawa cukup keren gitu, stylish gitu ya. Memang nggak salah deh kalau milih flagship tuh entah Fold atau Flip gitu. Lagi bosan mau ngegame? Bisa lah, gila ya, ini Dimensity 9200 ini kelas flagship kan. Nah, kalau kalian mau main sekedar Genshin, mau main Mobile Legend, mau main Free Fire, ini semua aman lah. Untuk gyro juga ini tetap ada di dalamnya dan pasti yang akurat lah. Ngomongin gyro ini kita melipir sedikit soal sensor ya. Namanya Oppo sih ya pasti nggak setengah-setengah kalau udah bikin flagship tuh. Kalian bakal dapat ada fingerprint side mounted, terus accelerometer, proximity sensor, kompas, dan juga NFC tentunya. Hal yang cukup penting lah. Walaupun ini udah kelas flagship ya, siapa yang nggak pakai NFC gitu. Ya mungkin bisa buat top up e-money atau buat pakai bayar Google Pay di MRT sejenisnya, ya bisa-bisa aja. So, pastinya untuk menunjang keseharian kalian ini udah pastinya aman banget buat sensor-sensornya. Di sisi baterai ini nggak kalah penting ya, harus kalian tahu ini ya kan. Oppo Find N3 Flip ini datang dengan 4303 mAh yang bisa bertahan di 2 harian pemakaian untuk foto, video, sambil scrolling sosmed. Yes, lumayan kuat. Ini juga bisa dibilang lumayan besar buat sebuah smartphone flip. Pengisi dayanya juga surprisingly cepet ya, dengan charger bawaan mereka 67 watt, 10% ke 100% ini cuma butuh 50 menitan. Lalu soal harga, karena ini udah dirilis sejak Oktober 2023 lalu, harga smartphone ini tuh pastinya turun. Saat ini gue lihat di e-commerce, Oppo Find N3 Flip ini bisa ditemukan di kisaran 13 hingga 14 jutaan lah. Dan kalau hoki ya bisa dapat harga yang lebih murah dengan voucher-voucher yang ada gitu kan. Dan menurut info warga TikTok, ini juga yang merupakan layar paling awet dan paling aman buat lipatan garisnya. Karena beberapa orang udah bandingin sama dari Samsung Z Flip. Nah, jujur buat gua belum pernah ngebandingin sama Samsung Z Flip dengan Oppo N3 Flip ini. Jadi ya gua belum bisa benchmark sih ya. Gue cuma pengen lebih bahas ke 2025. Apakah kalian bisa beli ini atau enggak? Ya menurut gua ini masih cukup worth it dan bisa banget dipertahankan hingga 4 tahun 5 tahun ke depan gitu ya. Tapi kalau soal update software mungkin ya 4 tahun ke depan mungkin udah nggak bisa. So mungkin segitu dulu. Kalau kalian ada pengalaman soal Oppo Find N3 Flip ini, kalian bisa share di kolom komentar menurut kalian bagaimana smartphone satu ini. Segitu dulu, gue Bapak Rudi. Bye bye.